Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Fardiansa dengan NIM 2022 D1041. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang pertama, itu tentang Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan, yang dimana jalan adalah prasarana transportasi darat yang digunakan untuk pergerakan orang dan barang, yang dimana tidak hanya pergerakan jalan tetapi juga mencakup bahu jalan, trotoar, drainase, serta perlengkapan seperti lalu lintas dan marka. Adapun peran dan fungsi jalan sendiri memiliki peran penting pada kehidupan masyarakat, seperti mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, sosial, dan mobilitas masyarakat. Jalan juga berfungsi sebagai jalur distribusi barang dan jasa, sehingga sering disebut sebagai urat nadi perekonomian. Adapun penyelenggaraan jalan yaitu terdiri dari 4 kegiatan utama, yaitu yang pertama, pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Artinya, jalan tidak hanya dibangun tetapi juga direncanakan, diatur kebijakannya, serta diawasi agar tetap berfungsi dengan baik dan aman. Adapun sistem jaringan jalan. Sistem jaringan jalan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan primer dan jaringan sekunder. Pada jaringan primer ini berfungsi sebagai menghubungkan antar wilayah atau kota besar. Sedangkan jaringan sekunder itu melayani pergerakan dalam kawasan perkotaan dan lingkungan. Adapun klasifikasi jalan, yaitu fungsinya dibagi menjadi arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Jalan arteri sering digunakan untuk pejalan kaki jarak jauh dengan kecepatan tinggi, sedangkan jalan lingkungan digunakan untuk akses di area pemukiman dengan kecepatan rendah. Selain itu juga, berdasarkan statusnya, jalan dapat dibagi menjadi jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa sesuai kewenangan pengelolaannya. Adapun persyaratan teknis dari jalan, yaitu setiap jalan harus memenuhi standar teknis seperti jalan lebar jalan, kapasitas kecepatan rencana, desain persimpangan. Tujuannya agar dapat jalan seperti aman dan nyaman dan mampu menampung volume lalu lintas tanpa menimbulkan kemacetan atau kecelakaan. Adapun bagian-bagian jalan yaitu dibagi menjadi dua, yaitu jalan dengan ruang pengawasan yang berfungsi sebagai penggunaan jalan langsung, sedangkan yang kedua itu jalan dengan cadangan pengembangan dan pengamanan jalan. Yaitu selanjutnya itu ada pemanfaatan jalan, yang dimana pada pemanfaatan jalan ini harus sesuai dengan fungsinya. Penggunaan untuk lalu lintas seperti kabel atau pipa yang harus mendapatkan izin dan tidak boleh mengganggu keselamatan pada kelancaran lalu lintas. Adapun tujuan dari penyelenggaraan jalan ini, yaitu tujuan utamanya yaitu menyediakan layanan transportasi yang aman, efisien, dan merata sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Adapun kesimpulan dari pembahasan peraturan dan undang-undang di atas, yaitu jalan merupakan infrastruktur yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan harus dilakukan secara baik agar dapat mendukung mobilitas, keselamatan, dan pertumbuhan ekonomi. Adapun yang selanjutnya itu pelaksanaan konstruksi jalan, yang dimana struktur pergerakan jalan ini merupakan susunan beberapa lapisan yang berfungsi menahan dan menebarkan beban kendaraan agar tidak langsung diterima oleh tanah dasar. Perkerasaan dan tur menggunakan aspal sehingga bersifat fleksibel. Lapisannya terdiri dari subgrade sebagai pondasi utama, subbase untuk menyebarkan beban, dan base course sebagai penahan utama, dan surface course sebagai lapisan yang langsung dilalui kendaraan. Perkerasan kaku menggunakan beton sehingga lebih kuat terhadap berat beban dan memiliki sambungan atau join untuk mencegah retakannya. Adapun tahapan pelaksanaan konstruksi jalan yaitu dilakukan secara berurutan agar menghasilkan jalan yang berkualitas. Yang pertama yaitu pengadaan material seperti agregat, batu pecah, aspal harus memenuhi standar
karena sangat menentukan kualitas jalan, yaitu yang kedua, pengangkutan dan pencampuran. Pada pengangkutan ini, material diangkut lalu dicampur menggunakan alat seperti aspal mixing plant agar menghasilkan campuran yang homogen. Penghamparan, yang dimana pada penghamparan ini campuran dihampar menggunakan alat seperti aspal finisher sesuai ketebalan dan elevasi yang direncanakan. Yaitu terakhir yaitu ada pemadatan ini dilakukan dengan roller untuk meningkatkan kepadatan hingga jalan menjadi kuat dan tahan lama. Adapun keselamatan kerja dari K3 ini dalam pelaksanaan konstruksi jalan, keselamatan kerja sangat penting. Pekerja wajib menggunakan APD seperti helm, sepatu safety, dan rompi. Selain itu digunakan untuk rambu dan pembatas area untuk menghindari kecelakaan. Adapun kesimpulan dari materi ketiga dan keempat ini yaitu pelaksanaan konstruksi jalan harus dilakukan secara sistematis dan secara prosedur. Setiap lapisan dan tahapan memiliki peran penting. Kualitas jalan sangat dipengaruhi oleh material, metode kerja, dan proses pemadatan. Jika semua dilakukan dengan baik, jalan akan